Gimana kabarnya? Aku harap kamu selalu bisa baik-baik aja ya. Ya aku tahu kita memang nggak selalu bisa baik-baik aja. Seenggaknya ada satu alasan yang bisa bikin kamu tetap baik-baik aja. Lagi ada sesuatu yang bikin kamu capek ya. Aku ingetin ya, jangan lupa untuk istirahat. Oke? Kamu boleh loh lemah dulu, kamu boleh nangis dulu, kamu boleh sedih dulu, kamu boleh nggak kuat dulu. Karena terkadang kita tuh bener-bener gak bisa aja gitu selalu kuat. Kita gak bisa selalu dalam keadaan bahagia terus juga, ya kan? Tapi kamu juga jangan lupa untuk kembali kuat ya. Kamu harus bisa bahagia lagi. Gak baik tahu kelamaan sedih. Jangan sedih berlarut-larut ya. Untuk sekarang ini, mungkin kamu butuh banget yang namanya nangis dulu. Kamu juga butuh istirahat. Berhenti mikirin banyak hal yang bakalan bikin kamu nambah capek. Kamu butuh nangis biar kamu rasa baik kan. Kamu butuh istirahat dulu. Ya memang sih aku tahu banget nangis itu nggak bisa bikin semuanya terselesaikan begitu aja. Tapi seenggaknya dengan nangis, kamu bisa jauh ngerasa lebih baik. Aku juga tahu dengan istirahat aja mungkin nggak bisa bikin kamu langsung ngerasa baik-baik aja. Seenggaknya dengan istirahat, kamu bisa merasa agak baikan juga. Abis ini tolong istirahat ya. Mau sekeras apapun hidup, mau sejahat apapun hidup, tolong kamu gak boleh putus asa ya. Jangan menyerah, kamu harus tetap hidup ya. Kamu harus tetap hidup kayak gini, ya. Aku tahu enak banget ya cuma bilang, jangan nyerah. Tapi faktanya, ada beberapa keadaan yang memang sulit banget buat sekedar bertahan di 1 jam ke depan. Tapi bertahan itu salah satu pilihan yang bagus banget loh. Selalu ingat, Allah selalu ada buat kamu. Apa-apa ceritain aja ke Allah. Kamu bisa berkeluh kesah ke Allah kok. Ya aku tahu betul kadang hidup kalau sedang berat-beratnya tuh memang bikin capek dan sedih yang berlebihan banget ya. Mau sekuat apapun kita, mau kita selalu bilang gak apa-apa, mau selalu bilang baik-baik aja pun, kalau udah di titik yang membuat kita capek banget ya, tetap aja kita gak bisa aja gitu untuk selalu kuat. Kita juga gak selalu bisa tetap bahagia. Jadi sekarang kalau kamu lagi sedih, capek, ngerasain hal yang gak enak, kamu gak apa-apa kok nangis, kamu gak apa-apa istirahat dulu, kamu gak apa-apa kok berhenti sejenak, luangin waktu, lakukan hal positif yang membuat kamu bisa bahagia. Kayak jalan-jalan, lihat sunset, beli sesuatu yang kamu suka, baca-baca buku yang kamu suka, pokoknya lakukan hal positif yang sekiranya kamu ngelakuin itu tuh seneng banget dan kamu ngerasa lebih baik karena ngelakuin itu. Gak apa-apa. Terkadang kita memang butuh waktu untuk sendiri dulu biar kita ngerasa jauh lebih baik. Kamu juga harus tahu, untuk bisa sampai sini, untuk bisa di detik ini, ada banyak banget hal yang udah berhasil kamu hadapin. Ada banyak hari yang bikin kamu capek. Ada banyak hari yang bikin kamu nangis terus-terusan. Tapi kamu bisa loh melewati hari-hari buruk itu. Segitu banyaknya hari yang bikin kamu nangis dan pengen nyerah, kamu tetap bisa laluin hari-hari itu. Itulah kenapa kamu dibentuk dengan banyak luka yang kamu sembunyikan sendiri. Tapi kamu hebat banget loh, hebat ya kamu tuh. Kamu selalu bisa laluin banyak hari-hari berat itu. Aku bangga banget sama kamu. Jadi sekarang bisa ditebak dong, bisa ditebak kalau kali ini kamu pasti juga bisa laluin hari-hari beratmu ini. Kali ini kamu pasti bisa laluin hari-hari yang sulit ini. Makasih banyak ya. Kamu udah beraniin diri buat tetap kuat. Tetap jalanin aja semuanya. Kamu berani banget buat melalui banyak hal yang bikin kamu capek. Makasih ya.
Makasih udah bertahan hidup sampai sekarang. Makasih. Ya meskipun memang gak menutup kemungkinan kita selalu overthinking kayak nanti ke depannya gimana ya? Apa cuma bisa kayak gini terus? Besok bisa baik-baik aja enggak ya? Bahkan kita tidur itu bukan lagi untuk ngilangin capek. Tapi kita tidur cuma pelarian aja. Karena dengan tidur kita bisa lari dari kenyataan walaupun cuma bentar. Kita selalu takutin yang terjadi besok. Takut semuanya gak sesuai rencana lagi. Takut kalau harus pilih jalan lain yang lebih baik lagi. Kita jadi kayak iri banget sama orang lain. Kok mereka kayak mudah banget sih sampai ke tujuan mereka. Seakan jalan mereka tuh dipermudah di setiap jalannya. Sedangkan kita ngerasa jalan kita selalu gak sesuai. Kadang kita juga ngerasa jadi orang yang paling gak beruntung. Ngelihat orang-orang kok pada beruntung banget ya. Usaha ini berhasil, usaha itu berhasil. Kayak dipermudah gitu jalannya. Sedangkan kita selalu gak seberuntung orang lain. Kita jalanin ini gagal, jalanin itu gagal. Kita ngerasa hidup cuma ngelihat orang lain bahagia. Sampai kadang kasihan aja sama diri sendiri. Benci sama diri sendiri juga. Tapi aku percaya semua orang itu punya waktunya masing-masing. Lagian kalau kita lihat orang lain yang beruntung, kita nggak tahu kan ya. Mungkin mereka juga udah kenyang banget yang namanya gagal berulang kali. Tapi kita nggak tahu. Mungkin ada kisah menyakitkan yang harus mereka jalani. Mungkin ada sesuatu yang gak kita tahu yang bikin mereka sedih banget. Dan akhirnya kesakitan dan kesedihan itu yang membuat mereka berhasil. Kita gak tahu apa aja proses menyakitkan yang pada akhirnya mereka yang kita anggap beruntung bisa seberuntung itu. Kita gak tahu kan ya. Kita cuma bisa lihat hasilnya. Kita cuma bisa lihat yang udah jadi. Kita cuma bisa lihat pas udah sukses, tapi kita nggak tahu prosesnya, kita nggak tahu perjuangannya, kita nggak tahu kesakitan kayak apa yang harus mereka rasakan untuk bisa berhasil, untuk bisa hidup sebahagia dan seberuntung itu. Mungkin kita cuma salah paham, sebenarnya mereka bukan beruntung. Mereka nggak dapetin itu secara cuma-cuma. Mereka pasti juga melewati banyak proses yang nggak kita tahu. Karena kita nggak tahu prosesnya, makanya kita bilang, kamu beruntung banget ya, bisa hidup sebahagia ini, bisa sukses secepat ini. Kita punya proses kita masing-masing. Lakukan semua hal yang kita bisa. Lakukan sekeras yang kamu bisa. Jangan lupa, selalu berusaha, selalu mencoba, jangan putus asa. Jangan lupa juga berdoa. Oke? Semangat ya. Kamu bisa kok. Meskipun kamu selalu takut besoknya gimana. Meskipun kamu selalu takut akan banyak banget hal yang bisa aja terjadi. Meskipun ada banyak rasa takut, tolong tetap jalanin aja ya. Semuanya gak seburuk itu kok. Oh iya, jangan lupa apa yang aku bilang tadi ya. Mau sekeras apapun hidup, mau sejahat apapun hidup, mau sekejam apapun orang-orang di dalam hidupmu, tolong, kamu gak boleh nyerah. Kamu gak boleh putus asa. Kamu harus tetap hidup ya. Semangat!